Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa kembali dengan Voice of Muhammad Arif. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat perjalanan bangsa Indonesia dari konteks proses pembentukannya. Kita mulai dari seorang Alfred North Whitehead. Dia seorang filosof yang concern pada proses, maka dia membuat buku yang berjudul Filsafat Proses. Intinya buku itu mengatakan, Alfred mengatakan bahwa tidak ada segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini, yang ada di dunia ini, kecuali melalui sebuah proses. Nah, inti ini akan kita bawa, kita gunakan untuk melihat kita sebagai bangsa dan negara. Kita lihat bahwa bangsa kita ini telah menempuh perjalanan yang begitu jauh. Kita telah menempuh satu proses yang sangat panjang, dan proses itu dalam periodisasi sejarah nasional Indonesia kita kenal, menurut saya setidaknya ada 5 proses yang sangat besar. Proses pertama itu adalah kita melihat konteks bangsa Indonesia pada masa prasejarah. Artinya kita memulai kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita lihat dari sejak kita belum mengenal tradisi tulis menulis. Belum ada tulisan, belum ada transfer ilmu, belum ada dokumentasi ilmu, belum ada pengembangan ilmu, dan oleh karena itu kita bisa bayangkan pada masa prasejarah kita berada dalam posisi yang stagnan, kita berada pada posisi yang mungkin kita level awal hanya bisa menggantungkan nasib kita pada alam. Kita berada pada fase nomaden, berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat lain dalam rangka memastikan bahwa bangsa ini memperoleh sumber kehidupan, sumber pangan, dan itu terjadi pada masa prasejarah di level awal. Beruntung kita kehadiran bangsa dari Yunan yang dalam 2 gelombang, yaitu gelombang pertama terjadi pada 1500-an sebelum Masehi, gelombang kedua terjadi pada 500-an sebelum Masehi, dan 2 bangsa yang berasal dari Yunan tadi, dari Cina Selatan, masuk ke Indonesia. Nanti kita bahas kenapa. Intinya bangsa ini memasuki Indonesia, memperkuat peri kehidupan bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini beranjak, meskipun masih di fase belum kenal tradisi tulis menulis, tapi sudah beranjak dari fasenya yang tadinya hanya food gathering, hanya mengumpulkan makanan saja, meramu makanan saja, mengandalkan hidupnya pada alam dan kehidupannya stagnan di situ, menjadi bangsa yang nanti sudah naik di level food production. Mereka sudah menanam makanan, mereka menunggu tanamannya, mereka akhirnya bisa mengembangkan budaya. Dan pada level ini seorang Brandes, J.L. Brandes akhirnya menengarai bahwa kita sudah memiliki 10 unsur budaya asli Indonesia. Kawan-kawan, fase kedua kita memperoleh kedatangan pengaruh budaya luar yang luar biasa. Budaya ini berasal dari India, masuk di Indonesia. Nanti kita baca ada 4 teori besar, ada teori Brahmana, ada teori Ksatria, ada teori Waisya, dan ada teori arus balik. Nanti kita bicarakan pada level berikutnya. Teori ini singkat kata mengatakan bahwa dari India lah pengaruh budaya itu memperkaya khazanah kehidupan bangsa kita, dan kita nanti menjadi bangsa yang terpengaruh dan menjadikan Hindu sebagai budaya bangsa ini. Dan kita tahu bukti sejarah menunjukkan sejak tahun 450 Masehi kita sudah secara politis memiliki kerajaan bercorak Hindu, dan kita lihat perkembangan Hindu ini nanti akan sangat panjang, membentang 1000 tahun kemudian,
yaitu kurang lebih sampai tahun 1500-an, di mana kita tumbuh di mana-mana, ratusan entitas politik, ratusan kerajaan Hindu, terutama di Jawa, juga di Sumatera, juga di Kalimantan dan lain-lain, termasuk di Bali dan juga di Nusa Tenggara Barat. Di sana sudah ada pusat-pusat politik, pusat-pusat peradaban, pusat-pusat kebudayaan yang kemudian berdasarkan budaya Hindu. Secara agama kita menjadi beragama Hindu dan Buddha. Secara politik kita beranjak dari model kesukuan menjadi model kerajaan. Secara budaya kita diwarnai budaya Hindu yang sangat kaya, dan oleh karena itu pada fase ini memberikan inspirasi luar biasa kepada seorang James Lee Carson Logan yang kemudian menamai wilayah kita ini, Nusantara itu adalah wilayah yang menerima, menjalani hidupnya berdasarkan budaya India, maka dia kasih nama pada kita itu adalah Indianesia, yang kemudian kita memudahkan sebutannya menjadi Indonesia. Jadi Indonesia, nama ini, istilah ini diberikan oleh Logan sesungguhnya berdasarkan amatan dia terhadap kebudayaan bangsa ini yang dominan memperoleh, memiliki, dan mengembangkan, menjadikan budaya India sebagai budaya bangsa Indonesia. Kawan-kawan yang saya hormati, perjalanan bangsa Indonesia nanti dilanjutkan dengan fase ketiga, babak ketiga, periode ketiga, di mana kita memperoleh pengaruh Islam yang secara teori nanti kita bisa baca, ada teori Arab menjelaskan itu, ada teori Gujarat India menjelaskan itu, ada teori Cina yang menjelaskan itu, ada juga teori Persia, teori Mesir dan lain sebagainya. Semua teori itu memberikan penjelasan bahwa Indonesia yang pada saat itu adalah negeri yang berbudaya Hindu, berbudaya India, itu memperoleh pengaruh secara perlahan, secara persuasi, pengaruh Islam itu sejak abad ke-7 Masehi. Kita bisa bayangkan, berarti Islamisasi di Indonesia, pribumisasi Islam di Indonesia itu waktunya beririsan dengan saat Indonesia tengah jaya sebagai kawasan yang berbudaya India, beragama Hindu, bercorak kerajaan, sistem sosial berbentuk kasta dan seterusnya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, dari situ kita melihat bahwa rekam jejak Islamisasi di Indonesia berlangsung secara damai, secara persuasi dengan berbagai media. Ada media perdagangan, ada media dakwah, ada media kesenian, ada media perkawinan, ada media kebudayaan, bahkan ada media tasawuf. Secara persuasif, berkolaboratif, asosiasi, media-media Islamisasi tadi menjadikan proses pengislaman di Indonesia berjalan secara smart, secara damai, secara efektif. Dan kita bisa bayangkan abad ke-13 muncul kerajaan Kesultanan Islam yang pertama di Aceh, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Abad ke-15 di Jawa ada kesultanan yang pertama, Kesultanan Demak, dan nanti akan diikuti berbagai kesultanan di Nusantara ini, di Cirebon, di Banten, di Makassar, di Dompu dan seterusnya. Nanti akan menjadi daerah yang mengkonversi menjadi daerah yang berbudaya, berperadaban Islam. Jadi Islamisasi ini nanti akan menguatkan, akan memperkaya khazanah kebudayaan bangsa Indonesia menjadi budaya yang jauh lebih maju. Namun kawan-kawan, kita tahu bahwa pada abad ke-16 kita mengalami fase yang sangat ironis,
kemajuan bangsa ini dengan berbagai kesultanan yang progresif, dengan berbagai kemajuan yang dimiliki oleh tiap-tiap kesultanan, itu nanti satu persatu dirampas oleh hadirnya bangsa-bangsa Eropa. Kita tahu bahwa Eropa pada abad ke-16 sudah melompat mencapai kemajuan. Mereka merasa berhak untuk menjadi bangsa yang superior, dan oleh karena itu, singkat kata, mereka memiliki motif yang sangat tinggi sebagai bangsa penakluk dunia. Oleh karena itu, ada 3 prinsip yang mereka pegang. 3G, kita kenal dengan istilah seperti itu. Yang pertama, mereka ingin meraih kejayaan yang sempurna dengan menambah wilayah kekuasaan yang seluas-luasnya di seluruh dunia. Oleh karena itu, mereka datang menjelajahi samudera, menaklukkan berbagai bangsa, menguasainya, dan inilah prinsip glory. Semakin luas mereka memperoleh kekuasaan, memiliki daerah jajahan, maka semakin jayalah mereka. Dan ini kejayaan ini menjadi perlombaan, menjadi persaingan di antara mereka. Selain itu, kejayaan mereka juga perlu ditopang oleh sumber daya ekonomi, dan oleh karena itu ini mengantarkan pada misi kedua mereka, yaitu misi gold. Dalam arti mereka ingin menguasai sumber-sumber kekayaan dunia, ingin mengambil kekayaan dunia dan dia bawa pulang ke negerinya di Eropa sana, dan mereka membangun negeri-negeri mereka di atas penderitaan bangsa di dunia, termasuk penderitaan bangsa Indonesia. Nah, ini prinsip gold. Tetapi saat itu Paus mengizinkan bangsa Eropa, terutama yang pertama adalah bangsa Portugis dan Spanyol, mereka diizinkan untuk menjelajahi dunia, menguasai dunia, mengambil kekayaan, selama mereka mengemban misi suci dari Paus, yaitu misi penyebaran agama Kristen yang kita kenal dengan misi Gospel. Dari 3 misi ini, Indonesia adalah satu dari sekian korban dari masa-masa penjajahan Barat Eropa. Pada fase ini, kemajuan kesultanan kita, kemajuan bangsa kita satu persatu dimundurkan, kecerdasan bangsa kita satu persatu dibodohkan, keberanian bangsa kita satu persatu dilemahkan menjadi bangsa penakut, kemudian kemajuan bangsa kita satu persatu dimundurkan, dan oleh karena itu kekuatan bangsa kita waktu itu satu persatu dilemahkan, sehingga secara lambat laun tetapi pasti kesultanan satu kepada kesultanan lainnya dikuasai oleh Eropa. Kita tahu Malaka direbut oleh Portugis, dikomandoi oleh Alphonse d'Albuquerque 1511, jatuh ke mereka. Maluku sebagai pusat rempah-rempah terbesar Nusantara kala itu 1512 jatuh ke tangan mereka. Satu persatu penjajah Eropa hadir menguasai kita. Portugis pernah menguasai kita, Spanyol sebentar pernah menguasai kita, Belanda menguasai kita, menjajah kita yang paling panjang sejak anggap saja kehadiran mereka 1596 sampai mereka mengakui kemerdekaan kita itu pada tahun 1949 yang nanti ditandatangani tahun 50. Betapa lamanya kita menderita, dan di fase itulah kita bisa mengambil hikmah bahwa dengan penderitaan yang sama, ini teorinya Hans Kuhn, teori nasionalisme, bahwa kita mengalami penderitaan yang sama, mengalami sejarah yang sama, memiliki perjuangan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama, kita punya bahasa juga yang sama, dan oleh karena itu hikmahnya adalah kita bersatu, dan Allah mengizinkan kita memasuki fase kelima, fase terpenting hari ini, yaitu berdirinya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, disaksikan oleh ribuan rakyat Indonesia kala itu, bangsa Indonesia kala itu. Kita memproklamasikan, kita mendeklir pada dunia bahwa kita telah mendirikan negara Republik Indonesia. Ini fase merdeka.
Jadi kawan-kawan yang saya hormati, di fase kelima ini, fase merdeka ini, ada perjuangan yang tak ternilai. Level pertama zaman revolusi fisik, kita melihat nenek moyang kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nanti kita bahas di sesi lain. Dan kali ini kita diberikan hidup di tahun ini, tahun 2020 awal ini. Tugas kita adalah mencermati dunia, perkembangan dunia kita cermati, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, kita gunakan untuk membangun bangsa kita, bangsa dan negara Indonesia. Kawan-kawan yang saya hormati, dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir, mari kita berikan kesimpulan. Kesimpulan pertama, kita tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang terus-menerus memproses keberadaannya. Itu pertama. Yang kedua, proses yang telah kita tempuh selama ini sesungguhnya memberikan kita kekayaan khazanah budaya. Hampir sebagian besar budaya dunia kita miliki. Budaya Barat, budaya Timur, budaya Islam kita miliki. Maka sesungguhnya mungkin Indonesia adalah satu di antara sekian bangsa yang paling kompleks sejarahnya, paling kaya khazanahnya, oleh karena itu punya alasan untuk paling maju sesungguhnya kalau kita bisa bersatu. Oleh karena itu, kesimpulan ketiga, kita kutip dari seorang Empu Tantular. Dia adalah seorang guru besar di era Majapahit abad ke-14. Dia menulis salah satu bukunya adalah Sutasoma. Dalam buku itu ada satu kalimat yang menarik, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkuwa. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka berbeda-bedalah, Tunggal Ika bersatulah, Tanhana Dharma Mangkuwa tidak ada kerancuan pada kebenaran. Artinya yang berbeda-beda bersatu dan menyatu menjadi saling menumpang kebenaran, sehingga kebenaran itu bukan sesuatu yang rancu, melainkan sesuatu yang bulat, yang utuh. Yang ketiga, saya minta izin untuk membacakan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya kurang lebih, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kawan-kawan yang saya hormati, oleh karena itu berbedanya kita adalah untuk saling mengenal, saling bersatu, saling menguatkan, bukan untuk saling menceraikan, bukan untuk saling dipertengkarkan, bukan untuk saling melemahkan. Ini kesimpulan terpenting. Dan kemudian oleh karena itu, mari kita juga ingat satu hadis riwayat Ahmad dan Tabrani yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kita berdoa pada akhir tayangan ini, semoga menjadi orang Indonesia yang berguna bagi sesama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.